Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Rais MPD dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika, privasi data, dan kebijakan penggunaan AI di pendidikan kejuruan. Kami perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Nurhayi Musdira, kemudian Zulfatur Rahman Sulaiman, dan saya sendiri Rismawati Muslim. Baik, untuk materi yang pertama saya persilahkan kepada rekan saya untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sini saya akan membawakan materi yang pertama, di mana itu pendahuluan AI dalam pendidikan kejuruan. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mengubah cara pengajaran, peran pendidik, dan sistem evaluasi. Dalam pendidikan kejuruan, AI berperan strategis menjembatani kesenjangan antara institusi pendidikan dan kebutuhan industri melalui pembelajaran adaptif, simulasi berbasis industri, dan analitik data real time. Dengan pendekatan ini, proses belajar menjadi lebih profesional, efisien, dan relevan sehingga meningkatkan kompetensi serta kesiapan kerja peserta didik. Menurut penelitian oleh Widianti 2024, AI meningkatkan keterampilan melalui pembelajaran kontekstual. Namun manfaat ini diiringi dengan tantangan serius, terutama aspek etika, privasi data, bias algoritma, serta kebutuhan kebijakan dan tata kelola yang jelas. Eh, Bagian pertama itu prinsip etika penggunaan AI dalam pembelajaran kejuruan. Etika AI adalah landasan wajib dalam implementasi teknologi pendidikan kejuruan. Prinsip utama meliputi transparansi, keadilan atau fairness, akuntabilitas, dan tanggung jawab atau responsibility. Prinsip-prinsip ini memastikan AI berfungsi sebagai alat bantu yang aman, adil, dan selaras dengan nilai-nilai pendidikan, menjaga integritas akademik, serta menempatkan manusia terutama pendidik dan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran. Pendidikan kejuruan menuntut keterampilan praktik dan kesiapan kerja. Oleh karena itu, penggunaan AI harus mendukung pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan adaptasi industri tanpa menggantikan peran fasilitator manusia. BUI 2025 menekankan bahwa pendekatan human centered itu teknologi sebagai augmentasi bukan sebagai substitusi. Selanjutnya itu pendekatan human centered, dasar praktis dan etis. Nah, yang pertama itu manusia sebagai pusat keputusan. Keputusan akhir tetap berada di tangan pendidik. AI mendukung analisis dan rekomendasi, tetapi aspek empati, komunikasi, dan penilaian moral harus dikendalikan oleh manusia agar tidak mengurangi kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya itu mencegah ketergantungan berlebih. Pendekatan human centered mencegah ketergantungan berlebihan pada AI yang dapat melemahkan keterampilan problem solving. Pendidik bertindak sebagai pengawas dan pembimbing penggunaan teknologi. Implementasi praktisnya itu AI dipakai untuk augmentasi tugas administratif, personalisasi materi, dan simulasi teknis. Sementara interaksi pengajaran, umpan balik, nilai-nilai profesional, dan penempatan kerja tetap di bawah diawasi manusia. Next. Selanjutnya transparansi, tantangan dan praktik yang diperlukan. Transparansi menuntut agar sistem AI dapat dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Bagaimana data diproses, bagaimana keputusan dihasilkan, dan alasan rekomendasi tertentu. Realitas banyak model adalah sifatnya kompleks atau black box yang memunculkan tantangan berkurangnya kepercayaan, sulit melakukan evaluasi, dan kemungkinan kesalahan yang tidak terdeteksi. Pertama itu dokumentasi jelas, deskripsi teknis dan operasional sistem yang mudah diakses oleh pengguna non teknis. Kemudian explainable AI, fitur penjelasan otomatis yang menerjemahkan keputusan AI ke dalam bahasa yang dapat dipahami pendidik dan siswa. Kemudian mekanisme audit, yaitu audit berkala untuk menilai keakuratan, kesesuaian, dan dampak sistem terhadap pembelajaran. Dengan transparansi,
Pengguna dapat menilai keadilan dan akurasi sistem, serta melakukan koreksi bila ditemukan bias atau kesalahan. Selanjutnya, keadilan atau fairness dan risiko bias dalam pendidikan kejuruan. Keadilan menuntut perlakuan setara tanpa diskriminasi. Dalam praktik, bias muncul jika data pelatihan tidak representatif. Zhou et al. 2025 mengidentifikasi risiko etika utama, yaitu bias algoritma, kurangnya transparansi, dan potensi penyalahgunaan teknologi dalam konteks kejuruan. Bias dapat mempengaruhi penilaian otomatis, rekomendasi materi, dan penentuan jalur karir yang berdampak langsung pada kesiapan kerja peserta didik. Pertama, bias data. Data yang tidak representatif menyebabkan rekomendasi yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Kemudian dampak pada karir, di mana rekomendasi pelatihan atau karir yang bias dapat membatasi peluang kerja peserta didik. Dan selanjutnya itu inklusivitas data. Pastikan dataset mencakup keragaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik. Langkah mitigasi termasuk validasi dataset, pengujian fairness sebelum penerapan, dan pengawasan manusia untuk koreksi rekomendasi AI yang bermasalah. Selanjutnya, akuntabilitas dan tanggung jawab, kebijakan dan peran manusia. Akuntabilitas menuntut penanggung jawab manusia sebagai pengembang institusi pendidikan dan pendidik, karena sistem AI tidak dapat menanggung eh, jawab moral atau hukum. Implementasi akuntabilitas mencakup kebijakan yang jelas, pembagian tanggung jawab, mekanisme pelaporan, serta evaluasi dan pengawasan kontinu. Peran institusi itu menetapkan kebijakan penggunaan AI, mekanisme audit, dan standar etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Kemudian peran pendidik itu mengawasi hasil AI, memastikan relevansi dengan konteks siswa, memberikan bimbingan etis, dan tidak sepenuhnya bergantung pada rekomendasi otomatis. Tanggung jawab juga berarti menyiapkan jalur pelaporan apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan, serta memberikan pelatihan bagi pendidik untuk memahami batasan dan potensi risiko tinggi. Selanjutnya, prinsip tambahan dan strategi implementasi. Selain prinsip inti, perhatian pada non-malifeasance atau tidak merugikan dan beneficence atau memberikan manfaat penting untuk memastikan teknologi tidak menimbulkan dampak negatif akademik atau psikologis dan selalu menghasilkan manfaat nyata bagi peserta didik. Strategi praktis penerapan etika AI. Yang pertama itu penyusunan kode etik, merumuskan pedoman penggunaan AI yang jelas di lingkungan pendidikan, mencakup hak, kewajiban, dan batasan penggunaan teknologi. Kemudian pelatihan etika digital, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pendidik dan peserta didik tentang praktik penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Kemudian pengembangan sistem transparan, di mana mendesain dan memilih solusi AI yang dapat dijelaskan, diaudit, dan divalidasi secara periodik untuk mendeteksi bias dan kesalahan. Selanjutnya, evaluasi berkala, melakukan evaluasi dampak penggunaan AI pada hasil pembelajaran, kesejahteraan peserta didik, dan kesetaraan peluang secara rutin. Penerapan etika AI di pendidikan kejuruan adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kebijakan yang kuat, literasi digital, dan etika bagi pemangku kepentingan, serta desain teknologi yang transparan dan inklusif. Tujuan akhirnya adalah memaksimalkan manfaat AI sambil meminimalkan risiko sehingga peserta didik siap bekerja dengan kompeten dan berintegritas. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Nurhayu Musdira. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada privasi dan keamanan data peserta didik dalam AI pendidikan. Privasi dan keamanan data adalah isu krusial saat AI diadopsi dalam pendidikan. Sistem AI mengandalkan big data, identitas siswa, riwayat akademik, aktivitas pembelajaran, preferensi belajar, hingga pola perilaku digital yang bersifat sangat personal dan sensitif. Ketergantungan pada data beragam yang kontinu memperbesar kemungkinan kebocoran, penyalahgunaan, dan pelanggaran hak privasi jika tidak dikelola dengan hati-hati. Yang pertama ada risiko teknis, kelemahan sistem keamanan, infrastruktur terpatch, dan permukaan serangan yang besar meningkatkan
peluang eksfiltrasi data peserta didik. Ada risiko non-teknis, kurangnya kesadaran lembaga dan staf tentang perlindungan data memperbesar celah kebijakan dan pelaksanaan yang lemah. Ada kontrol individu dan transparansi. Seringkali peserta didik tidak tahu bagaimana, kapan, dan untuk apa data mereka dikumpulkan, diproses, dan disimpan menciptakan informasi asimetri yang merugikan. Masalah etis, ada bias, akuntabilitas, dan dampak pada keadilan. Penggunaan AI menghadirkan tantangan etika penting apabila dataset pelatihan tidak representatif atau mengandung bias, hasil analisis dan rekomendasi bisa diskriminatif. Misara 2024 menekankan risiko bias algoritma dan kurangnya akuntabilitas, artinya kesalahan AI dapat memperkuat ketidakadilan, misalnya profilisasi yang merugikan tanpa mekanisme korektif yang jelas. Dalam konteks pendidikan, konsekuensi etis ini berdampak langsung pada akses, evaluasi, dan peluang peserta didik. Yang pertama ada akuntabilitas, mekanisme audit, dokumentasi keputusan model, dan jalur tanggung jawab harus jelas agar kesalahan dapat ditelusuri dan diperbaiki. Yang kedua ada keadilan, pastikan data latih representatif lintas demografi, hindari penggunaan metrik yang memperkuat kesenjangan. Ada profiling berbahaya, data performa dan kompetensi tidak boleh dipakai untuk profiling diskriminatif dalam rekrutmen atau akses pendidikan. Contoh khususnya ada dalam pendidikan kejuruan, data teknis dan performa praktik praktik sangat sensitif jika disalahgunakan dapat memengaruhi peluang kerja peserta didik melalui profil yang tidak adil atau tersebar ke pihak eksternal tanpa persetujuan. Ada strategi proteksi, pendekatan teknis dan non-teknis. Mengatasi risiko memerlukan pendekatan multilapis yang menggabungkan solusi teknis dan kebijakan organisasi. Solusi teknis meminimalkan eksposur, sementara kebijakan dan pendidikan membangun tata kelola yang etis dan berkelanjutan. Yang pertama di inskripsi dan kontrol akses, enkripsi end-to-end untuk data address dan in transit, autentikasi multifaktor, dan prinsip less privilege untuk membatasi akses hanya pada pihak berwenang. Yang kedua ada data governance, kebijakan, prosedur, dan standar yang jelas. Data lifestyle, yaitu koleksi penyimpanan penggunaan penghapusan. Peran dan tanggung jawab harus terdokumentasi agar ada akuntabilitas. Yang ketiga, regulasi dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap regulasi lokal atau internasional, penetapan aturan privasi dan audit berkala memastikan praktik pengelolaan data sesuai standar hukum dan etika. Ada edukasi dan budaya organisasi. Pelatihan bagi pendidik, staf IT, dan manajemen tentang prinsip privasi, mitigasi bias, dan prosedur respons insiden, membangun budaya sadar data dan di institusi. Secara teknis, enkripsi, autentikasi berlapis, dan kontrol akses ketat-ketat diperlukan. Secara kebijakan, transparansi pengumpulan data, persetujuan informasional, dan prosedur penghapusan wajib secara tata kelola, implementasi data governance, mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Selanjutnya ada 11 algoritma dan keandalan sistem AI dalam pendidikan kejuruan. 12 algoritma dan keandalan sistem AI saling terkait dan menentukan keberhasilan penerapan AI dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan kejuruan, implikasinya lebih kompleks karena hasil sistem berdampak langsung pada penilaian kompetensi praktis, kesiapan kerja, dan akses kesempatan lanjutan bagi peserta didik. Adapun inti permasalahannya, bias muncul dari data tidak representatif, desain dan rekomendasi pembelajaran. Ada dampak sistemik, bias tidak hanya merugikan individu tetapi juga memperbesar kesenjangan pendidikan secara menyeluruh, memengaruhi peluang pelatihan lanjutan dan akses kerja. Adapun fokus kejuruan dalam pendidikan berbasis keterampilan, ketidakakuratan AI di simulasi atau penilaian praktis dapat menghasilkan pemahaman yang salah dan kesalahan saat penerapan di dunia kerja. Akar penyebab bias dan keterbatasan keandalan. Sumber bias, data pelatihan tidak representatif atau tidak seimbang, mengabaikan keragaman latar belakang peserta didik. Kesalahan desain algoritma, model yang tidak memperhitungkan fairness atau konteks pendidikan yang spesifik. Kurangnya pengawasan dan validasi selama pengembangan memusingkan ketimpangan menumpuk.
Adapun keterbatasan keandalan, penggunaan dataset besar meningkatkan kompleksitas pemrosesan, risiko interpretasi keliru, prediksi tak akurat, dan kegagalan memahami konteks pembelajaran secara menyeluruh. Guan menekankan bahkan bahwa volume data tinggi bukan jaminan akurasi tanpa manajemen kualitas. Contoh konkretnya itu sistem penilaian otomatis yang dilatih pada sampel yang dominan dari satu kelompok sosio-demografis akan cenderung menilai peserta dari kelompok lain secara tidak adil, menghasilkan rekomendasi pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Konsekuensi untuk pendidikan kejuruan, simulasi dan pelatihan virtual, ketidakakuratan sistem simulasi dapat menanamkan pemahaman praktis yang salah, meningkatkan resiko kesalahan saat keterampilan diterapkan di tempat kerja nyata. Penilaian kompetensi, sistem penilaian otomatis yang bias merusak objektivitas penentuan kompetensi, memengaruhi kelulusan, rekomendasi pelatihan lanjutan, dan peluang kerja. Adapun peluang kerja dan keadilan, hasil AI yang tidak adil dapat mengurangi akses kelompok tertentu ke peluang kerja atau program lanjutan memperkuat kesetaraan struktural. Secara keseluruhan, keandalan yang rendah dan bias algoritma mengganggu tujuan pendidikan kejuruan, yakni membekali peserta didik dengan keterampilan aplikatif yang valid dan diakui industri. Adapun strategi mitigasi dan rekomendasi kebijakan. Yang pertama ada data representatif. Gunakan dataset yang mencerminkan keberagaman peserta didik, demografi, latar pendidikan, dan konteks lokal untuk mengurangi potensi bias dari sumber data. Yang kedua ada teknik mitigasi bias. Implementasikan fairness aware, algoritma, dan metode mitigasi lain selama desain model untuk menyeimbangkan hasil dan meminimalkan ketimpangan. Yang ketiga ada evaluasi dan audit berkala. Lakukan audit independen yang melibatkan pengembangan, pendidik, dan etika awam untuk memastikan sistem tidak mengalami penyimpangan dan tetap transparan. Yang keempat ada literasi AI untuk pendidik, tingkat kemampuan pendidik memahami potensi dan keterbatasan AI sehingga dapat menginterpretasikan hasil kritis dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem. Yang kelima ada kebijakan dan transparansi. Kembangkan kebijakan nasional atau institusi yang menuntut transparansi, model aku dokumentasi dataset, dan mekanisme banding koreksi hasil bagi peserta didik yang digunakan. Kesimpulannya, biasa algoritma ini dan keandalan adalah dua aspek yang terkait untuk memaksimalkan manfaat AI dalam pendidikan kejuruan tanpa menimbulkan selanjutnya saya kembalikan. Ya baik, untuk materi selanjutnya ada bagian D adalah kebijakan institusi tentang penggunaan AI. Kebijakan institusi adalah panduan resmi yang mengatur penggunaan artificial intelligence di lingkungan pendidikan untuk memastikan pemanfaatan yang etis, aman, dan bertanggung jawab. Tanpa kebijakan yang jelas, penggunaan AI rentan menjadi sporadis, tidak terstandarisasi, dan berisiko memicu pelanggaran etika serta masalah tentang keamanan data. Adapun tujuan dari kebijakan adalah mengatur praktik penggunaan AI agar selaras dengan nilai institusi, yakni etika, keamanan data, dan tanggung jawab profesional. Kemudian ditemukan permasalahan saat ini yaitu banyak institusi belum memiliki kebijakan yang jelas di mana implementasi sporadis dan kesenjangan kemampuan antara pendidik. Kemudian, jika berfokus pada pendidikan kejuruan, kebijakan harus mengakomodasi pembelajaran kompetensi dan praktik kerja, bukan hanya sekedar teori. Selanjutnya ada beberapa aspek yang perlu diatur. Yang pertama adalah aspek hukum dan privasi, yaitu kebijakan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data dan hak privasi ketika AI memproses data pribadi. Ketidaksesuaian dapat menimbulkan risiko hukum bagi institusi. Kemudian pelatihan dan literasi, kurangnya pemahaman pengguna sering menjadi sumber masalah. Kebijakan harus disertai dengan program pelatihan dan sosialisasi untuk pendidik dan peserta didik tentang penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, partisipasi pemangku kepentingan dan dinamika kebijakan. Keterlibatan berbagai pihak, terutama peserta didik sebagai pengguna utama, pendidik sebagai pelaksana, dan pihak tata usaha atau hukum, penting agar kebijakan responsif dan realistis. Memasukkan perspektif peserta didik membantu merancang aturan yang sesuai dengan kebutuhan pelajar sehari-hari. Yang pertama ada dari suara pendidik dengan memberikan masukan terhadap pengalaman penggunaan AI sehingga kebijakan dapat relevan dan dapat meningkatkan adopsi teknologi yang bermanfaat. Kemudian dari sisi pendidik, pendidik perlu dilibatkan untuk memastikan kebijakan dapat dioperasikan dalam proses pembelajaran praktik maupun teori. Kemudian peran administrasi dan hukum yaitu menjaga kepatuhan regulasi, menjaga risiko hukum, dan menyiapkan mekanisme pelaporan serta penegakan kebijakan. Dengan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat menjamin kebijakan tidak kaku, kemudian melainkan adaptif dan dapat diimplementasikan secara konsisten di semua unit pendidikan kejuruan. Selanjutnya, tata kelola dan implementasi AI yang bertanggung jawab dalam pendidikan kejuruan. Baik dalam konteks pendidikan kejuruan, tata kelola AI mencakup aturan, pengendalian, dan pengawasan untuk memastikan penggunaan AI selaras dengan prinsip etika, norma sosial, dan ketentuan hukum. Dalam pendidikan kejuruan, AI tidak sekedar alat bantu pembelajar. AI juga mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada peserta didik, sehingga diperlukan kerangka tata kelola yang kuat untuk melindungi hak, keselamatan, dan kesempatan belajar yang adil. Yang pertama yaitu regulasi dan standar atau peran pemerintah. Pemerintah menetapkan regulasi dan standar untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak peserta didik, serta menyiapkan infrastruktur dan sumber daya yang mendukung implementasi AI di lembaga pendidikan. Kemudian pengembang teknologi, pengembang bertanggung jawab menciptakan sistem AI yang aman, adil, transparan, dan algoritma bebas bias, proteksi datanya yang kuat, dan mekanisme yang memudahkan pemahaman cara kerja sistem. Kemudian di sisi pendidik dan human center, prinsip human center menegaskan peran pendidik sebagai fasilitator, pembimbing, dan evaluator. AI berfungsi sebagai alat bantu yang memperkaya pengalaman belajar, bukan untuk menggantikan interaksi dengan manusia. Kemudian komponen kritis tata kelola yang pertama adalah pengawasan atau monitoring. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kesesuaian penggunaan AI dengan kebijakan. Dengan metode audit sistem berkala, evaluasi performa model, dan pemantauan dampak terhadap peserta didik. Menekankan bahwa kurangnya pengawasan pada penelitian Zhou et al. Tahun 2025 menekankan bahwa kurangnya pengawasan meningkatkan risiko pelanggaran etika, termasuk bias algoritma dan penyalahgunaan data. Kemudian yang kedua ada evaluasi berkelanjutan. Evaluasi harus meliputi aspek teknis seperti akurasi dan stabilitas, pedagogis atau kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, dan etika atau keadilan privasi. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan identifikasi kelemahan dan perbaikan sistem secara terus-menerus atau secara berkala. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, mekanisme yang memungkinkan pengguna memahami cara kerja sistem, alasan keputusan otomatis, dan alur akuntabilitas ketika terjadi kesalahan atau dampak negatif. Penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan implementasi gabungan dari tiga komponen, yaitu pengawasan, evaluasi, dan transparansi, membentuk fondasi tata kelola yang efektif dengan mencegah bias, melindungi data, dan memastikan AI mendukung hasil pembelajaran yang adil. Selanjutnya, prinsip-prinsip operasional. Yang pertama adalah inklusivitas. AI tidak dapat diakses oleh semua peserta didik AI dapat diakses oleh semua peserta didik tanpa diskriminasi. Institusi perlu
menghindari kesenjangan digital dengan kebijakan akses, kemudian subsidi perangkat, dan desain yang mempertimbangkan keragaman kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada literasi AI untuk pendidik dan siswa. Literasi AI mencakup pemahaman cara kerja AI, pemanfaatan, serta resiko yang dapat dihadapi. Tanpa literasi yang memadai, penyalahgunaan dapat meningkat. Program pelatihan untuk pendidik dan kurikulum dasar AI bagi peserta didik harus dikembangkan agar penggunaan AI bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada eh, kurikulum siswa, yaitu pengenalan literasi AI seputar konsep dasar, kemudian privasi, etika pengguna, dan keterampilan teknis. Kemudian untuk pelatihan guru, yaitu program peningkatan kompetensi pedagogis dan teknis agar guru mampu memanfaatkan dan mengevaluasi AI. Dengan menjaga keseimbangan antara kemampuan teknis dan nilai kemanusiaan adalah kunci. Peserta didik harus memperoleh keterampilan teknis sekaligus kemampuan sosial dan etika agar siap bekerja dan bertindak bertanggung jawab di lingkungan profesional. Baik, Tis. Ada beberapa rangkuman tindakan praktis yang terintegrasi. Yang pertama, pemerintah menetapkan regulasi, menyediakan infrastruktur. Kemudian yang kedua, pengembang memastikan sistem aman, adil, dan transparan. Kemudian yang ketiga, institusi pendidikan mengadakan literasi AI dan kebijakan yang inklusif. Selanjutnya, mekanisme monitoring, audit, dan evaluasi yang berkelanjutan diharapkan untuk menutup celah bias dan penyalahgunaan. Adapun prinsip utamanya adalah human center, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Yang pertama ada regulasi dan infrastruktur, yaitu standar hukum, kebijakan akses, dan pendanaan infrastruktur teknologi pendidikan. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas dengan pelatihan pendidik, kurikulum literasi AI, dan dukungan teknis bagi sekolah. Kemudian selanjutnya ada kontrol dan audit, yaitu audit algoritma, kemudian pemantauan dampak, serta kebijakan privasi dan keamanan data. Selanjutnya, evaluasi dan akuntabilitas dengan evaluasi teknik, pedagogis, dan etika secara berkelanjutan dengan jalur akuntabilitas yang jelas. Tanpa tata kelola yang baik, penggunaan AI berpotensi menimbulkan dampak negatif yang merugikan peserta didik dan institusi. Oleh karena itu, tata kelola harus menyatukan regulasi, pengawasan, evaluasi, dan kolaborasi multi aktor. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah kami presentasikan, yaitu penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan kejuruan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. AI memungkinkan terciptanya pembelajaran yang lebih adaptif, kemudian personal dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin berbasis teknologi digital. Namun demikian, di balik berbagai manfaat yang telah disebutkan tadi, terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait aspek etika, kemudian privasi data, bias algoritma, serta kebijakan dan tata kelola penggunaan AI. Etika AI menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tanpa penerapan prinsip etika seperti keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, penggunaan AI berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti yang telah disebutkan tadi, termasuk ketidakadilan dalam proses pembelajaran. Selain itu, perlindungan privasi dan keamanan data peserta didik merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan, mengingat sistem AI sangat bergantung pada data dalam jumlah besar yang bersifat sensitif. Baik, demikianlah presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.